Ratusan kubik barang kiriman pekerja migran tersendat di gudang penimbunan. Simak video sampai tuntas. Barang kiriman pekerja migran Indonesia atau PMI yang dikirim dari luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang menumpuk di gudang sejumlah perusahaan jasa titipan di ibu kota Jawa Tengah. Ini akibat pemberlakuan ketentuan tentang kepabeanan impor dan ekspor barang kiriman. Direktur PT Trans Benua Logistik Banu Brihawan, salah satu perusahaan jasa titipan khusus PMI di Semarang, Selasa mengizinkan kondisi pengirimkan barang tersebut. Hingga saat ini katanya setidaknya sudah ada 7 kontainer barang yang dikirim oleh PMI di Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan yang belum satu pun dikirimkan ke tujuan alamat keluarganya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, kata dia, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2022. Aturan yang mulai berlaku sejak 17 Oktober 2023 itu, lanjut dia, menyatakan bahwa barang impor yang diizinkan masuk hanya yang dalam kondisi baru. Padahal barang kiriman PMI ini rata-rata bekas atau mungkin pemberian majikannya kemudian dikirim ke Indonesia. Di Semarang, kata dia, terdapat 5 perusahaan jasa titipan yang khusus melayani kiriman PMI di luar negeri. Di tempat kami sudah ada 7 kontainer dan ada 4 lagi yang sedang dalam perjalanan, katanya. Ia mengharapkan kebijakan dan ketegasan dari Kementerian Perdagangan tentang aturan barang masuk khusus untuk pekerja migran Indonesia. Barang kiriman PMI ini bukan termasuk barang komersial. Isinya juga bukan hanya baju, tapi juga alat masak, mainan, alat elektronik, dan lain sebagainya, katanya. Terpisah, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah, DIY, Cahya Nugraha membenarkan tentang aturan larangan barang impor bekas tersebut. Meski begitu, katanya, barang kiriman yang tertahan tersebut tetap bisa dikeluarkan dengan memenuhi persyaratan dokumen dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Penerimanya bisa mengurus surat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri agar bisa dikeluarkan, katanya. Ia menambahkan, terdapat mekanisme yang dijalankan dalam pencegahan terhadap barang kiriman dari luar negeri. Menurut dia, ada batas waktu sekitar 60 hari untuk mengurus perizinan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak diurus, maka bisa dilakukan penetapan sebagai barang yang dikuasai negara, katanya. Jika sudah dinyatakan sebagai barang milik negara, menurut dia, bisa saja dilakukan pemusnahan terhadap barang bekas tersebut. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah akibat pemberlakuan Kepmen Keuangan nomor 96 tahun 2023. Tentu teman-teman harus bersabar supaya barang segera sampai di tempat tujuan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.